Nadanya biasa aja. Ya. Kendaraannya mati, tidak mau digunakan. Ya. Oh mati, bukan mati. Dari plat nomor di supnya tidak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas salah satu hal yang cukup menarik, salah satu hal yang bisa dibilang ini sering terjadi gunjang-gunjing ya, dimana ketika kita sedang berkendara kemudian ada operasi polisi ya. Waktu diperiksa mereka selalu menanyakan STNK dan SIM dan lain-lainnya. Di antaranya untuk mengecek STNK biasanya para petugas akan memeriksa tanggal tanggal apanya ya, tanggal kadaluarsanya mungkin ya. Biasanya tiap tahun kita akan diwajibkan untuk membayar pajak dan juga apa itu namanya ya, dan juga keabsahan STNK-nya ya. Apakah sudah lewat ataukah masih dalam masa aktif? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jelas karena STNK selama ini kita taunya adalah masa berlakunya 5 tahun ya kawan-kawan semuanya. Ternyata sekarang ada perubahan ya. Sebenarnya perubahannya sudah lama, cuman karena sering terjadi banyak kasus di mana banyak pengendara yang cukup ngeyel ya ketika ditilang gara-gara nggak bayar pajak. Nah, ternyata ini ada sebuah pasal yang memang sudah ada sejak tahun 2009 silam, di mana di sana disebutkan bahwa masa berlaku STNK adalah 5 tahun, tapi dengan syarat tiap tahun harus dilaksanakan pengesahan. Nah, pengesahan ini salah satu syaratnya adalah bayar pajak tiap tahunnya. Nah, inilah yang akan menjadi senjata bapak-bapak polisi untuk menilang kita, kawan-kawan. Nah, STNK itu merupakan suatu surat atau kelengkapan kendaraan kita bahwa kendaraan kita ini legal dan secara resmi terdaftar di negara. Banyak yang beranggapan masa berlaku STNK ini adalah 5 tahun, merujuk pemahaman lama. Padahal STNK ini memang harus diperpanjang setiap tahun ketika kita membayar pajak kendaraan bermotor kita. Ya, itu memang wajib kita bayar tiap tahunnya kawan-kawan, agar kendaraan kita ini selalu resmi terdaftar dan dianggap sah oleh negara dan akan terhindar dari masalah-masalah hukum seperti tilang menilang jika ada operasi. Nah, untuk masalah tilang ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 silam tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 70 ayat 2 yang berbunyi STNK dan TNKB berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Nah, di sini ada kata-kata dimintakan pengesahan setiap tahun ya kawan-kawan. Ada juga peraturan lain mengenai hal tersebut yang diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2021. Ini baru kemarin teman-teman ya, tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Registrasi pengesahan ranmor atau kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D berupa pengesahan STNK yang secara berkala setiap tahun. Nah, di sini ada kata
secara berkala setiap tahun ya teman-teman semuanya. Kemudian ayat 2, registrasi pengesahan Ranmor wajib dilakukan sebelum masa pengesahan berakhir. Lalu ada ayat selanjutnya, ayat 3 yang berbunyi, registrasi pengesahan Ranmor berfungsi sebagai pengawasan terhadap legitimasi pengoperasian Ranmor. Oh, legitimasi. Ya wis lah. Jadi kawan-kawan semuanya, antara membayar pajak kendaraan dan juga pengesahan STNK merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun sekarang kita bisa bayar online melalui marketplace, di situ memang bukti pembayaran pajaknya itu sah. Tapi ada tapinya teman-teman. Tapi ternyata STNK-nya itu juga harus disahkan. Nah, cara pengesahannya kita tinggal bawa saja bukti pembayaran kita lewat marketplace ke Samsat terdekat. Nanti akan dilaksanakan pengesahan oleh petugas yang bersangkutan di Samsat. Dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak tahunan, maka STNK kita akan langsung disahkan oleh petugas Samsat. Setiap pengesahan STNK dikerjakan oleh kelompok kerja atau Pokja di bawah naungan Samsat kawan-kawan, berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Samsat. Sehingga sebelum pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, maka STNK tidak dapat disahkan. Nah, ini kawan-kawan ya. Jika pajak kita belum dibayar, maka STNK tidak dapat disahkan. Nah, jika STNK kita tidak disahkan tiap tahun, meskipun di situ tertulis masa berlakunya 5 tahun, tetapi tiap tahun kita wajib untuk melaksanakan pengesahan. Jadi gitu ya teman-teman. Meskipun kita sudah bayar pajak online ya, ternyata kita masih perlu ke Samsat untuk melakukan pengesahan STNK, di mana kita perlu melakukan itu agar terhindar dari tilang menilang petugas. Oke kawan-kawan, semoga info singkat ini bisa membantu kawan-kawan semuanya dalam berkendara. Selalu waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Semoga kita selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.